자, 갑시다. 네, ayo. Halo guys, kembali bersama saya di L Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur drama Korea Check Out di Event, episode ketiga. Bagi kalian yang belum nonton episode ke-1 dan 2, link ada di deskripsi. Di episode ketiga ini, kita akan disuguhkan awal Pak Do-kyum merintis karirnya bersama teman-teman bandnya. Ha Sung-yi mendukungnya dalam doa dan dana, termasuk memberinya kado sebuah gitar saat Pak Do-kyum ulang tahun. Dukungan terus diberikan Ha Sung-yi hari demi hari, hingga pada satu titik Pak Do-kyum mendapatkan kontrak kerjasama. 짜잔! Kabar baik ini tak berlangsung lama. Nampaknya Pak Do-kyum mengalami masalah dengan kontrak kerjasamanya. Hal inilah yang mendorongnya untuk mengajak putus dengan Ha Sung-yi, karena dikhawatirkan ia tak mampu membahagiakan Ha Sung-yi. Kembali ke masa sekarang, Pak Do-kyum dan kedua pria yang lain meluangkan waktu bersama dengan saling bercerita. Seo Ji-kang bergabung bersama mereka. Pak Do-kyum yang kesal kemudian menantang Seo Ji-kang, dan mereka menyelesaikannya di lapangan basket. 해야 할 일과 Di tempat lain, pasangan wanita mereka melakukan hal serupa. Mereka bercerita tentang pasangan masing-masing sambil minum-minum. 맞아요. Kemudian salah seorang dari mereka ditelepon. Di dalam telepon mengatakan istrinya dan kedua teman yang lain tidak mampu berdiri alias mabuk. Mereka akhirnya berangkat bersama untuk menggendongnya. Meskipun dalam keadaan mabuk, Ha Sung-yi mampu membuat Pak Do-kyum mengerang. Lalu mereka semua tiba di hotel. Kemudian untuk meringankan efek mabuk, Pak Do-kyum membelikan susu buat Ha Sung-yi. Jang Ruri tak kenal lelah menunggu seseorang yang sampai saat ini belum dijelaskan siapa orang itu sebenarnya. Kemudian ia meminta bantuan seorang detektif untuk membantunya. Perjalanan tur wisata dilanjutkan. Kini mereka berencana mengunjungi satu pulau. Sambil menunggu jam keberangkatan kapal, Pak Do-kyum dan Ha Sung-yi makan siang di restoran. Pak Do-kyum memesan makanan yang paling mahal di tempat tersebut. Ha Sung-yi mengira bahwa Pak Do-kyum sudah memiliki banyak uang dari hasil ngeband. Pak Do-kyum mencoba membayar menggunakan kartu kredit, akan tetapi semua kartu kredit Pak Do-kyum ditolak. Akhirnya, pembayaran dilakukan oleh Ha Sung-yi. Kemudian mereka berdua berencana kembali ke pelabuhan. Akan tetapi di tengah jalan mereka bertengkar. Pak Do-kyum meninggalkan Ha Sung-yi. Sementara itu, dua pasangan yang lain bersama Seo Ji-kang menunggu kedatangan mereka berdua. Tapi kali ini Pak Do-kyum datang sendirian tanpa Ha Sung-yi. Nasib kurang baik dialami Ha Sung-yi. Ia tersesat dan tak tahu jalan kembali. Kemudian Pak Do-kyum mencari Ha Sung-yi. Seo Ji-kang juga membantu mencarinya. Sementara dua pasangan yang lain melanjutkan perjalanan. Waktu terus berlalu dan senja pun tiba. Ha Sung-yi belum ditemukan. Seo Ji-kang bertanya kepada warga lokal di sana. Pak Do-kyum juga tiba di tempat itu. Kemudian Ha Sung-yi datang memenuhi panggilan seorang nenek yang saat itu bersama Seo Ji-kang. Pak Do-kyum memperhatikan mereka berdua. Kemudian nenek itu menanyakan kepada Ha Sung-yi, yang mana kekasihnya. Mereka berdua mengakuinya. Kemudian Ha Sung-yi meninggalkan mereka. Lalu, malam itu mereka bertiga menginap di rumahnya. Kemudian saat tengah malam, Ha Sung-yi berniat pergi ke toilet. Karena keadaan sekitar kurang terang, Ha Sung-yi terperosok ke lubang sumur. Ia berteriak minta tolong. Pak Do-kyum atau Seo Ji-kang tidak mendengarnya, apalagi sang nenek. Yang mendengar teriakan Ha Sung-yi hanyalah si Guguk. Setelah menunggu lama, akhirnya sebuah tangga diturunkan ke dalam sumur. Pak Do-kyum
malam itu ada saat Ha Song-yi memerlukan pertolongan. Sementara itu, Pak Do-kyum yang baru datang bersama Ha Song-yi tiba-tiba digelandang pergi Jang Ruri. Ha Song-yi menahannya. Pak Do-kyum memilih untuk pergi bersama Jang Ruri. Hati ini berasa tersayat sembilu. Di pelabuhan, tampak Pak Peon tergesa-gesa segera pergi. Kemudian Pak Do-kyum berusaha menangkapnya. Ha Song-yi mengikuti Pak Do-kyum dan mendengar akar permasalahannya. Ternyata uang dari grupnya hilang karena diinvestasikan Pak Peon dengan janji grup bandnya akan tampil di salah satu stasiun TV. Tak lama, Jang Ruri datang bersama Intel untuk menangkap Pak Peon. Bersamaan dengan itu, Ha Song-yi pergi. Kemudian Pak Do-kyum menyusulnya, serta menjelaskan kepada Ha Song-yi. Ha Song-yi kecewa karena Pak Do-kyum tidak berterus terang dengannya. Dan kini, Ha Song-yi bilang ke Pak Do-kyum sudah tidak menyukainya lagi. Penasaran? Sekian dari saya, semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Jika kalian suka video ini, silakan like and share ke teman-teman kalian.